dasar pemecatan itu surat dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Samosir hasil rapat pleno di Perluas. Bahwa Risma itu tidak menantang Megawati, tidak. Kita juga yakin bahwa SK ini tidak kelasnya Ibu Mega untuk mengeluarkan surat ini. Saya terlebih dahulu mohon maaf, saya akan buka masker saya berkunjung dan bersilaturahmi ke kantor KPU sehubungan dengan gugatan yang telah kami buat. Kami daftarkan di Pengadilan Jakarta Pusat, yaitu kami selaku kuasa hukum dari Rismawati Soekarno. Kami sedang menggugat surat keputusan PDIP atas pemecatan dari keanggotaan maupun selaku pengurus PDIP Kabupaten Samosir. Kalau boleh tahu Bapak, apa yang dilakukan oleh Ibu Risma di tubuh PDI sehingga dia mendapat pemecatan Pak seperti itu? Sekaligus Pak Ketua, kronologisnya juga boleh Pak. Baik, terima kasih. Jadi klien kami ini, Ibu Risma ini menerima satu surat keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang isinya adalah memecat beliau dari keanggotaan maupun selaku pengurus PDIP Kabupaten Samosir. Dengan dasar pemecatan itu, yang pertama adalah surat dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Samosir yang ditujukan, yang menurut redaksi di SK itu hasil rapat pleno di Perluas. Oleh karena itu, menurut aturan yang kita tahu, seyogianya klien kami ini, Ibu Risma ini, akan dipanggil terlebih dahulu, akan diberikan pengarahan apakah ada teguran. Karena ini tidak ada, maka satu-satu cara adalah untuk mencari keadilan ini dan untuk mencari kebenaran apa sesungguhnya yang terjadi. Tentu satu-satunya adalah kita buka, kita daftar gugatan. Itulah sehingga kami dipercaya oleh Ibu Risma menjadi kuasa hukum beliau. Kami susun ini dengan baik. Yang kedua adalah dengan informasi yang berkembang di media bahwa Risma itu tidak menantang Megawati, tidak. Hanya kebetulan Ibu Megawati itu adalah Ketua Umum PDIP, secara tidak langsung memang beliau harus menjadi orang yang diposisikan menjadi seorang tergugat. Demikian. Jadi kita juga yakin, ada satu keyakinan kita bahwa SK ini tidak kelasnya Ibu Mega untuk mengeluarkan surat ini. Oleh karena itu, supaya itu terbukti nanti tentu dengan adanya gugatan kita. Biarlah nanti gugatan itu berjalan, karena ada tahapan-tahapannya. Mungkin nanti pada saat mediasi, karena mediasi wajib hukumnya, nanti datang orang PDIP menyampaikan. Nanti di sanalah terbuka semuanya. Jadi kami tidak mau artinya menyampaikan sesuatu hal yang belum kami ketahui. Ada nggak keyakinan Bapak ini hasilnya berbeda Pak? Itu kalau di SK itu memang ada hubungannya disebutkan. Bahkan disebutkan ada partai-partai yang keberpihakan dari klien kami. Dan saya melalui by phone sudah berkomunikasi beberapa partai yang ada di Samosir tidak ada melakukan itu. Tidak ada melakukan itu. Dan kalau secara objektif, ya kita harus sebenarnya melihat bagaimana Risma ini kecintanya terhadap PDIP itu sendiri. Dan bagaimana Rismawati ini telah menunjukkan kemilitansiannya terhadap PDIP itu sendiri. Itu dasar pemikiran kita. Oleh karena itu kami berharap di situ keluar SK ini, kami sudah membuat surat untuk klarifikasi dan mohon diberikan waktu kepada DPP. Hingga hari ini tidak ada.
responnya. Jadi otomatis kita tidak akan biarkan toh. Tidak akan biarkan, kita akan lakukan upaya. Jadi upaya ini jangan dianggap perlawanan, tidak. Jadi kapan kira-kira kita bisa menerima keputusannya itu? Hasil gugatan kita ini? Hasil gugatan ini tentukan kalau gugatan kan punya proses. Tetapi kami juga memohon, artinya supaya segera ini digelar. Saya yakin karena Jakarta Pusat ini tidak akan mau diintervensi oleh pihak lain, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah menangani semua persoalan politik, persoalan apapun, terorisme, koruptor yang paling terbesar ada di Jakarta, sehingga kami berkeyakinan bahwa majelis hakim akan objektif untuk mempelajari dan untuk menggelar persidangan ini dengan baik. Pak Simarmata, Ya. kami mau bertanya, kenapa pengaduannya disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Apakah karena lokus deliktinya di sana? Pertama, yang kedua, adakah benar informasi mengatakan bahwa Ibu Risma tidak mendukung calon PDP pada Pilkada Samosir yang lalu? Baik, terima kasih. Soal masalah tidak mendukung itu ada beberapa bukti-bukti yang sudah diberikan kepada kami bahwa beliau itu selama proses pilkada itu beliau melakukan sosialisasi, konsolidasi di beberapa daerah, dan videonya pun ada sama kami, dan mengatasnamakan supaya dipilih sesuai dengan pilihan partainya. Calon Bupati Samosir dalam Ya, hal ini. calon Bupati Samosir dalam hal ini. Nah, jadi itulah kekuatan kami, itulah menjadi bukti. Nah, ada foto yang berkembang, ada yang diedarkan foto-foto di mana-mana. Tetapi foto itu kita ini secara kultural Samosir ini tidak bisa dilepaskan dari kekeluargaan. Tidak boleh dihubungkan antara kekeluargaan dengan politik. Tidak bisa. Bisa saja saya sendiri misalnya partai A, tapi anak saya partai B. Kalau ada acara saya pra-pilkada misalnya, dia tidak mungkin nggak datang. Dia pasti datang. Anak saya, atau cucu saya, atau tulang saya. Jadi Samosir ini justru diikat kekeluargaan itu yang sangat baik. Jadi jangan dihubung-hubungkan yang harus. Itulah yang kami ketahui. Jadi saya yakin bisa kami buktikan nanti di pengadilan bahwa Rismawati ini adalah sangat militan, bahkan mendukung calon dari PDP itu sendiri. Nah, kalau memang bisa dibuktikan, silakan buktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, kami akan segera buat laporan pengaduan bahwa memberikan keterangan palsu dan perbuatan tidak menyenangkan. Siapa? Ya, siapa orangnya? Kami tidak menyebut nama. Siapa yang menyebut bahwa klien kami itu melakukan pembangkangan? Kalau itu teruji nanti ternyata tidak, ya siap, kita akan laporkan. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa kami buka di Jakarta Pusat? Tentu karena memang kantor DPP adalah Jakarta Pusat. Karena DPP lah yang mengeluarkan SK, otomatis kita buka. Jadi kita tidak buka di Balige. Ya, jadi banyak berpendapat seperti itu, tapi kita buka di Jakarta Pusat. Pak Simarmata, ini kan prosesnya PDIP telah menyampaikan kepada proses PAW kepada DPRD Samosir, kemudian diproses di DPRD 7 hari, kemudian di kantor bupati 7 hari sampai ke gubernur yang akan memberhentikan secara tetap. Nah, apakah ada upaya dari penasihat hukum untuk menghentikan sementara proses penghentian ini, penghentian saudara Risma? Baik, terima kasih. Jadi menurut aturan masing-masing bidang ini mempunyai aturan yang mengikat. DPRD juga ada aturannya, KPU juga ada, Bupati juga ada. Makanya tadi kami waktu mengantarkan surat itu berkali-kali saya sampaikan bahwa kami tidak melakukan intervensi atas kekuatan hukum yang mengikat bagi mereka. Tetapi kami memberitahukan bahwa kami itu sedang menggugat dan pihak tergugat juga termasuk adalah yang kami sebut tadi semuanya. Bahwa apa yang beredar itu kami masih ada beberapa lagi yang terdaftar jadi tergugat di sana. Nah, tentu kan ada aturan yang mengikat, KPU juga ada. Dia harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan. Sepanjang itu dilakukan, tentu prosesnya ada toh. Kita akan hormati itu. Tapi kalau memang masing-masing ini tidak melakukan tugasnya dengan baik, tentu kami akan lakukan berbagai upaya.
Termasuk surat kita ke gubernur sudah. Bupati habis ini kami akan menghadap beliau. Gitu. Walaupun kita tahu tahapannya seperti ini, dan kekuatan seorang PLH di Kabupaten Samosir kita tahu aturannya. Oleh karena itu kami tidak mau menjudge sesuatu, nanti kami dianggap bahwa kami ini sok tahu. Jadi tugas kami hadir di sini adalah memberitahukan itu. Di situ ada pelanggaran itu, kami akan lakukan upaya hukum apapun, mau pidana, mau perdata, mau tun, nanti kami akan lakukan. Proses di pengadilan itu kan ada dua hal. Jadi bisa menjalankan ini nanti ada namanya putusan selang. Kita mohon, ya seperti yang sudah terjadi di Bahri Hamzah, dan itu sudah kita mohonkan karena memang belum digelar perkara ini, mungkin minggu depan sudah ada undangan. Nah dari situ nanti baru kita sampaikan, dan sampai hari ini belum ada. Karena memang prosesnya tidak boleh loncat-loncat juga di pengadilan. Saya rasa demikian, Pak. Tadi ada Pak Sumarmada yang menyebut intervensi. Maksudnya apa ini? Maksudnya intervensi apa? Satu, yang kedua, bahwa PD Perjuangan ini kan punya ADART. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Sumarmada? Kita kalau menyangkut ADART, kita kan hanya membaca dan mempelajari apa yang sudah tertulis. Kita tidak mau membuat satu analogi tentang anggaran dasar anggaran rumah tangganya sebuah organisasi, termasuk PDIP itu sendiri. Tapi karena klien kami adalah menjadi seorang anggota PDIP, tentu kami membaca itu. Kalau kita lihat anggaran dasar anggaran rumah tangga PDIP cukup bagus, ya. Jadi kader itu pun sangat dilindungi, dan ketika ada sesuatu persoalan pun kader itu diberikan kesempatan. Ada satu hal yang kami membingungkan di SK itu sendiri. Karena kalau ada pun mau tanggapan mau apa, nanti akan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Ya. Sehingga kongres ini kita nggak tahu kapan. Ya tentu ya klien kita kan udah keburu selesai. Kan gitu. Oleh karena itu maka kita tempuh upaya-upaya hukum. Itulah saya rasa. Jadi kita maksud kita tidak berpikir bahwa akan ada intervensi. Apa bentuknya intervensi? Ya, artinya ada kekuatan-kekuatan yang disebut seperti yang ada di media. Kami yakin sekelas Ibu Megawati sebagai seorang negarawan akan bijaksana dan objektif untuk memberikan satu penilaian atas kadernya. Apalagi kadernya ini adalah kader yang tidak dikarbit. Sudah terbukti suaranya bagus di Kabupaten Samosir dan seorang gender lagi. Jadi saya yakin Ibu Mega kalau ini benar-benar beliau tahu, pasti akan lebih objektif untuk membuat satu penjelasan dan membuat satu tindakan. Harapan kami sebelum gugatan ini digelar, PDIP dalam hal ini Ibu Megawati sudah mengundang Rismawati, ya, menyampaikan kesalahan kamu ini kita klarifikasi dengan baik. Kamu kesalahannya ini kita klarifikasi. Nah itu yang harapan kami supaya artinya transparan semuanya. Berarti intinya Ibu Risma ini dipecat dari partai tanpa klarifikasi, Pak? Belum ada sama sekali, tidak ada. Jadi tidak ada klarifikasi apapun, bahkan dibikin di situ. Saya dipanggil sekalipun tidak pernah. Tidak ada. Rapat pleno diperluas di Kabupaten Samosir, katanya saya nggak tahu diperluas itu ternyata wakil ketua tidak diundang. Kan gitu. Saya udah lihat tidak ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga rapat pleno diperluas. Rapat pleno pun tidak dihadiri Bu Risma. Tidak ada. Ibu Risma sebagai apa kepengurusannya? Wakil ketua. Ketua PDIP DPC Samosir. Iya, jadi ya kalau memang sudah rapat pleno, wajib hukumnya mengundang pengurus, apalagi sekelas wakil ketua. Jadi Pak Sumarmada bilang sudah menyuarati di PP. Sudah. Jawaban tidak ada. Sampai sehari ini belum ada. Itu hanya menyurati saja, ada upaya mendatangi, tidak ya? Jadi klien kami sebelum diserahkan kuasa kepada kami sudah menemui langsung ke kantor DPP. Jadi sudah memberikan surat pribadinya, ya, supaya ingin diklarifikasi, termasuk orang-orang yang dianggap punya kompetensi untuk itu. Antara lain, ya, yang saya ingat menurut keterangan beliau untuk Sekjen, untuk DPP, untuk Pak Lauli, ya, terus Pak Nababan, ya. Saya nggak tahu apakah surat itu sudah nyampe kepada mereka. Tapi yang jelas kalau ke kantor DPP itu sudah ada tanda terima. Seogianya sudah memakan waktu seminggu, sudah ada telepon. Tapi ini nggak ada, itu juga kita hormati.
kita harusnya Mahkamah Partai itu kan sudah memberikan panggilan dulu ke Risma. Dia akan verifikasi semuanya, investigasi apakah ini benar, ini kenapa kamu begini, kenapa begini. Karena itu tidak ada, ya satu-satunya itu. Saya rasa demikian. Nah, yang apakah ada Bapak ketahui ketika Ibu Risma ini menjadi ketua DPRD itu Samosir itu, bagaimana hubungannya dengan Bupati, dengan Pemkab? Jadi kalau udah menyangkut tentang itu, ya kita hanya sebatas cerita yang kita dengarkan, ya hubungan baik. Kalaupun terjadi ada artinya tidak pas dalam satu hal, bagi saya pribadi itu lumrah. Hanya saja kalau ada satu etika berpolitik dan etika seorang pejabat publik yang kurang santun, ya mari kita perbaiki. Saya sebagai putra Samosir berharap artinya Samosir ini pemimpinnya pun harus beretika. Semuanya kita bangun. Jadi kita kepingin Samosir ini segera bangkit. Sebagai saya putra daerah juga, ya, semampu saya udah bikin usaha saya di Samosir ini untuk membantu. Karena kalau ada usaha saya di sini, itu kan menambah. Saya rasa itu aja. Yang pertama, klien kami Bu Rismawati berharap semua kader-kader militan yang telah memilih beliau, mohon doanya. Itu yang pertama, bahwa klien kami merasa sampai detik ini tidak pernah melakukan pelanggaran berat yang dituduhkan atau dialamatkan kepadanya. Oleh karena itu minta doa tentunya kepada masyarakat yang betul-betul militan. Waktu dia di dapil ini pun Kabupaten Samosir di Pengururan ini maupun di dapil Sibanindo yang telah dipindahkan, tetap beliau berharap supaya tetap didoakan, diberikan kekuatan. Yang kedua, Ibu Risma menyampaikan ke kita agar kita menjalankan kuasa ini dengan baik tanpa melakukan satu tindakan-tindakan yang abnormal. Jadi kita harus menjalankan sesuai dengan legalitas juridis formalnya. Jadi beliau tidak mau artinya diserempetkan dengan hal-hal ini. Kedatangan penasihat hukum Risma Simarmata tadi, gimana proses selanjutnya, Ketua? Sejauh ini surat masih kita terima, nanti akan kita lakukan rapat pleno tertutup untuk menyimpulkan apakah kita membahas atau mendiamkan saja suratnya. Seperti kita ketahui, surat itu bersinergi dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Samosir yang meminta nama terkait calon PAW pengganti Ibu Rismawati nomor urut suara terbanyak berikutnya. Kalau calon PAW-nya atas nama siapa itu, Bu Ketua? Kalau dari suara terbanyak berikutnya, Buliman Utabalian. Baik, Ketua, tadi ada pernyataan dari penasihat hukum yang mengatakan bahwa KPU turut tergugat. Itu maksudnya gimana, Ketua? Sejauh ini kita belum ada dapat informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita lihatlah nanti apa isi dari dalil untuk tergugat KPU Samosir. Baik, kemudian Ketua, apakah sudah ada surat dari DPRD Samosir terkait tentang proses PAW Saudara Risma? Ya, kita sudah menerima surat dari Ketua DPRD Kabupaten Samosir untuk meminta nama. Minta nama. Sejauh itu. Minta nama. Agar KPU Samosir bisa melakukan klarifikasi terkait suara terbanyak berikutnya. Apakah sudah dibalas suratnya, Ketua? Sejauh ini belum dibalas. Belum dibalas ya. Berapa lama jangka waktunya, Ketua? Sesuai dengan PKPU 6/2017 itu diberikan kita 5 hari. 5 hari. Surat kita terima dari Ketua DPRD. 5 hari kerja berarti. Tanggal berapa kemarin saat suratnya, Ketua? Senin.